Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, ingatan saya pada tanggal 22 Maret 1928 ketika seorang mahasiswa berusia 26 tahun di Rotterdam, Belanda menutup pledoi Indonesia Merdeka dengan ikrar setia pada tanah air. Hanya ada satu tanah air yang disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Mahasiswa berusia 26 tahun itu bernama Muhammad Hatta. Dari Bung Hatta, kita belajar bahwa momen istimewa pada siang ini adalah satu panggilan untuk merawat, mencintai, dan sekaligus menjaga tanah air Republik Indonesia. Panggilan untuk menjaga Republik kita adalah perjuangan bersama untuk melawan, pertama, segala bentuk kejahatan yang di atas namakan negara. Yang kedua, segala bentuk perusakan hukum. Dan yang ketiga, keberlangsungan populisme otoriter yang mengerikan. Pertama adalah saya terinspirasi dari pidato Bung Hatta, terutama untuk mengingatkan kembali bahwa kita terpanggil untuk mencintai tanah air dan merawat Republik dari segala bentuk kejahatan. Kejahatan itu hari-hari ini dipraktekkan secara banal dengan korupsi yang bukan hanya ratusan juta, tapi sudah triliunan, bahkan ribuan triliun, dan itu dipertontonkan di tengah seorang ibu hamil yang harus meninggal karena keterbatasan tenaga medis, di tengah anak-anak yang mengalami stunting, dan di tengah kelas menengah dan bawah yang tertatih-tatih untuk sekedar bertahan hidup. Ini adalah kejahatan yang banal, yang merusak fondasi Republik yang mestinya disertai dengan spirit keutamaan publik, peka terhadap sesama, empati terhadap sesama, dan sekaligus keteladanan dengan kejujuran, dengan empati pada kemanusiaan, dan sekaligus pada cinta tanah air itu sendiri. Banalitas kejahatan ini menjadi musuh bersama. Karena itu kecintaan pada Republik itu harus kita tunjukkan pada perlawanan segala bentuk kejahatan. Kejahatan yang dilakukan atas nama negara dan dilakukan oleh para penyelenggara negara dengan melakukan korupsi sebagai satu kejahatan yang luar biasa. Karena itu pertemuan siang ini harus kita maknai sebagai panggilan untuk mencintai Republik dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh aparatus negara. Itu pertama. Yang kedua adalah panggilan untuk mencintai Republik dari setiap bentuk perusakan hukum yang dilakukan oleh kekuasaan, oleh penguasa. Kenapa? Karena ini adalah warisan terbaik dari Bung Hatta. Bung Hatta berimajinasi bahwa mengapa Republik Demokratis harus disandarkan pada supremasi hukum, karena Bung Hatta begitu khawatir bahwa penguasa kolonial akan diulang oleh penguasa Indonesia setelah kita merdeka. Dan itulah yang kita rasakan hari-hari ini. Ketika hukum tidak menjadi satu kepatuhan di kalangan penguasa, tapi justru pertama dipakai sebagai senjata politik. The use of law as political weapon. Penggunaan hukum sebagai senjata politik.
Ini mengingatkan saya pada memori 100 tahun silam, ketika diktator Peru Benavides mengatakan dengan sangat terang benderang, "For my friends, everything. For my enemies, the law." Kepada seluruh teman saya, mereka adalah segalanya. Tapi kepada musuh politik saya, hukum ditegakkan. Hukum ditegakkan bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk menebang para pesaing politik. Dan itu kita rasakan. Kepada mereka yang berseberangan dengan kekuasaan, harus mengalami pemenjaraan dan kriminalisasi politik itu sendiri. Tapi mereka yang selalu bersama dengan kekuasaan, mereka memperoleh proteksi hukum itu sendiri. Karena itu, pertama, ikhtiar kita untuk menjaga republik dari permainan konstitusional secara kasar, ini harus kita gaungkan. Bahwa hukum tidak bisa digunakan untuk memenjarakan lawan politik dan sekaligus mengistimewakan mereka yang bersama kekuasaan. Kenapa? Karena saya teringat pada pesan Bung Hatta, bahwa kenapa Republik Demokratis harus disandarkan pada hukum? Karena agar tidak terjadi tirani kekuasaan. Dan itu terjadi pada kita dan pada Republik Amerika itu sendiri. Ketika tirani kekuasaan itu justru menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan para pesaing politik di satu sisi, tapi juga sekaligus untuk menahan mereka yang berada dalam kekuasaan agar menjadi tahanan politik. Itu artinya mereka harus setia pada kekuasaan untuk memperoleh proteksi hukum itu sendiri. Hukum inilah yang paling parah dalam republik kita. Kenapa? Karena hukum itu aset yang tidak terwujud, the intangible asset. Aset yang tidak tampak, yang tidak terwujud, yang oleh Bank Dunia menepati 44% dari kemakmuran satu bangsa. Kita menjadi bangsa yang tidak maju karena hukum tidak ditaati, tetapi justru dipakai sebagai senjata politik. Dua profesor Harvard, Profesor Stephen Harinsky dan Daniel Jibril dalam The Tyranny of the Minority menyebutnya sebagai the law is weaponized. Hukum dipersenjatai oleh dan demi kepentingan politik. Thomas Paine sudah mengingatkan kita dalam studi tentang Indonesia bagaimana hukum dipersenjatai oleh kekuasaan eksekutif untuk memenjarakan lawan-lawan politik. Karena itu ini adalah peringatan. Robohnya hukum itu adalah robohnya sendi-sendi kehidupan republik kita. Tegaknya hukum itu artinya tegaknya Republik Demokratis. Karena hukum roboh, maka kita hidup dalam otoritarisme yang banal. Profesor Stephen Harinsky menyebutnya the banality of authoritarianism. Lebih tepatnya lagi, the banality of authoritarian populism. Ini yang terakhir adalah ikhtiar mencintai dan merawat republik. Ini harus dilakukan dengan perjuangan bersama untuk melawan segala bentuk otoriter yang berjubah populisme itu sendiri. Karena populisme telah gagal di berbagai negara, maka populisme dengan diiringi perilaku yang otoriter itu hanya akan membawa Indonesia ke jurang kerusakan yang semakin parah. Karena itu enough is enough. Populisme yang berkelindahan dengan perilaku otoriter itu adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan berbagai cara. Kenapa? Karena populisme itu mengandung aspek penipuan terhadap rakyat. William Shakespeare menyebutnya sebagai fraudulent populism. Populisme yang kelihatannya ingin menceritakan pemimpin dekat dengan rakyat, tapi sebenarnya menipu rakyat. Dan rakyat ditipu di balik kebijakan populis yang sebenarnya tidak pernah mengantarkan rakyat pada kecerdasan itu sendiri. Ingat bahwa kecerdasan bangsa kita dari sudut pandang IQ menempati 130 di dunia, dan pendidikan tidak diurus dengan baik sehingga situasi kita semakin buruk sekali. Saya teringat kata-kata Nelson Mandela,
cara terbaik untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menurunkan kualitas pendidikan. Karena itu pendidikan tidak pernah menjadi prioritas karena penguasa mengendaki rakyat yang bodoh, yang mudah ditipu dengan kebijakan-kebijakan populis yang kemudian dipakai sebagai instrumen politik elektoral untuk kemenangan politik itu sendiri. Karena itu enough is enough. Ini amanah pendiri Republik bahwa tujuan kita merdeka adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu ini harus menempati prioritas pertama dan utama bahwa kecerdasan bangsa itu harus selalu menjadi prioritas kita sebagai bagian dari komitmen Republik untuk kebaikan dan kecerdasan kehidupan berbangsa. Saya kira terakhir saya tutup dengan satu pesan bahwa kegelapan Indonesia ini bersumber dari pemimpin yang tertutup hati nuraninya. Para pemimpin yang bertindak sebagai mafia, yang menggunakan kebodohan rakyat sebagai alat untuk menguasai pikiran-pikiran rakyat itu sendiri. Karena itu saya menutup dengan satu penegasan bahwa kegelapan Indonesia itu bersumber dari pemimpin yang hidup dalam kegelapan, zulmani. Mereka hidup dalam kegelapan sehingga mereka berbuat kejahatan tanpa merasa perilakunya sebagai seorang penjahat. Para penjahat hidup dalam kegelapan karena hati nuraninya sudah tertutup rapat dari pintu kebenaran. Karena itu kita memanggil seluruh elemen Republik ini untuk menyalakan kembali nur. Nur itu adalah cahaya. Roger Williams, seorang pendiri negara bagian Rhode Island, menyebutnya sebagai holy light, cahaya suci. Karena itu kita harus menghidupkan kembali cahaya suci agar kita terbimbing oleh cahaya kebenaran, cahaya kesucian. Saya teringat pada pesan Paus Fransiskus, apakah Anda dalam posisi memegang kekuasaan? Demikian Paus Fransiskus bertanya. Kemudian Paus Fransiskus memberikan jawaban. Jikalau Anda dalam posisi memegang kekuasaan, jadilah suci dengan bekerja semata-mata untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.